Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Sudah hadir semua atau belum ya? Tolong kabari teman-temannya terlebih dahulu untuk segera masuk ke Zoom karena kelas akan segera dimulai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk absensinya akan saya kirimkan di room chat Zoom. Silakan dicek dan diisi ya. Hari ini kita akan belajar materi arsip dan kearsipan. Tujuannya agar kalian mengetahui dan paham pengertian dari arsip, karakteristik, fungsi, penggolongan, nilai guna, macam-macam arsip, penyelenggaraan arsip, dan asas penyimpanannya, juga daur hidup arsip. Saya akan share screen PowerPoint-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, akan saya beri waktu di akhir setelah materi selesai dijelaskan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu. Dan di pertengahan materi pun, Ibu akan memberi kuis berupa 1 atau 2 pertanyaan yang akan menjadi nilai tambah untuk kalian. Baik, Ibu mulai ya. Mau share screen dulu. Untuk materi pertama, kita masuk ke arsip dan kearsipan. Arsip dan kearsipan adalah dua hal yang berbeda dari segi pengertian. Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akte, piagam, buku, dan semacamnya. Sedangkan kearsipan atau filing adalah pengelolaan catatan, rekaman kegiatan, atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Yang kedua, karakteristik arsip. Karakteristik arsip yang pertama ada autentik. Autentik yaitu informasi melekat pada wujud aslinya seperti informasi mengenai waktu dan tempat arsip dibuat atau diterima. Yang kedua, legal, yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, juga memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, unik, karena tidak dibuat massal dan memiliki kronologi produk. Dan yang terakhir, terpercaya, sehingga dapat digunakan untuk bukti sah sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Materi selanjutnya, fungsi arsip. Fungsi arsip ada dua, yaitu fungsi primer dan sekunder. Maksud dari fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Sedangkan sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan instansi dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Penggolongan arsip. Arsip dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, menurut bentuk dan wujudnya, contohnya surat, yaitu lembaran kertas yang berisi informasi atau keterangan yang berguna bagi penyelenggaraan kehidupan organisasi seperti naskah perjanjian atau kontrak, akte pendirian perusahaan, notulen rapat, laporan-laporan, kwitansi, naskah berita acara, tabel-tabel, gambar atau bagan, dan grafik. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Nah, dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu arsip dinamis, artinya arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi,
sehari-hari, dan arsip statis. Arsip statis itu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, namun tetap harus dikelola atau disimpan berdasarkan pertimbangan nilai guna. Selanjutnya, menurut sifat. Sifat kepentingan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu arsip non-esensial atau arsip yang tidak memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Arsip yang diperlukan maksudnya adalah arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan namun bersifat sementara dan terkadang masih dibutuhkan. Arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan lain-lain. Dan arsip vital, yaitu arsip yang bersifat permanen, langgeng, disimpan untuk selama-lamanya. Yang keempat, menurut tingkat penggunaan atau frekuensi. Dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu arsip aktif, adalah arsip yang masih diperlukan dalam proses penyelenggaraan kerja. Arsip pasif, yaitu arsip yang jarang digunakan dalam proses penyelenggaraan kerja, namun kadang diperlukan juga dalam pelaksanaan kerja. Dan arsip abadi merupakan arsip yang harus disimpan untuk selama-lamanya karena nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, menurut nilai atau kegunaannya. Ada 7, contohnya ada nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna untuk dasar kebijakan, nilai guna untuk pelaksanaan kegiatan, nilai guna sejarah, dan nilai guna penelitian. Selanjutnya, nilai guna arsip dibagi menjadi 2. Ada nilai guna primer, yaitu arsip yang memiliki nilai namun didasari oleh kegunaan untuk pembuatan arsip tersebut. Dan nilai guna sekunder merupakan suatu arsip yang memiliki nilai namun didasari oleh kegunaannya untuk kepentingan perusahaan ataupun umum dan berguna untuk menjadi bahan bukti dan pertanggungjawaban suatu kegiatan. Ada 3 macam-macam arsip. Yang pertama, arsip menurut subjek atau isinya, contohnya arsip kepegawaian, arsip keuangan, arsip pemasaran, dan daftar pendidikan. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Contohnya ada surat, pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disk, dan flash disk. Arsip menurut nilai gunanya, ada arsip bernilai informasi, arsip bernilai administrasi, bernilai hukum, bernilai sejarah, dan bernilai ilmiah. Seperti yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran, di slide ini ada 2 pertanyaan yang merupakan kuis untuk nilai tambah kalian. Jika kalian memperhatikan, pasti kalian bisa menjawabnya. Kalian cepat-cepatan raise hand di Zoom ya, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh, Medina. Untuk Medina, kamu silakan menjawab nomor 1 ya. Nah, untuk pertanyaan kedua kita raise hand lagi. 1, 2, 3. Hamidah. Oke, Hamidah menjawab nomor 2 ya. Tolong dijawab pertanyaan nomor 1, Medina. Baik, Ibu. Pertanyaan nomor 1, salah satu karakteristik arsip adalah legal. Apa pengertian dari legal tersebut? Legal yaitu dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, juga memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Oke, betul Medina. Berarti kamu dari tadi memperhatikan ya. Selanjutnya, Hamidah silakan menjawab pertanyaannya yang kedua. Yang kedua itu sebutkan contoh arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Contohnya itu ada surat, pita rekaman, mikrofilm, disket, flash disk, dan compact disk. Benar nggak, Bu? Betul, Hamidah. Oke, kalian berdua cukup memperhatikan ya. Terima kasih anak-anak sudah cukup antusias di kuis bab 1 ini. Jangan khawatir bagi yang belum dapat kesempatan menjawab, masih ada banyak kuis-kuis pada bab lain untuk menambah nilai kalian. Oke. Ibu lanjutkan ke penyelenggaraan arsip atau asas penyimpanan arsip. Pengelolaan arsip sebenarnya telah dimulai sejak suatu surat dibuat atau diterima oleh suatu kantor atau organisasi sampai kemudian ditetapkan untuk disimpan
selanjutnya disusutkan atau diretensi, dan atau dimusnahkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana prosedurnya, bagaimana cara penyimpanan yang baik, cepat, dan tepat, sehingga mudah ditemukan kembali sewaktu-waktu diperlukan, serta langkah-langkah apa yang perlu diikuti dalam penyimpanan arsip tersebut. Nah, asas penyimpanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas sentralisasi adalah penyimpanan arsip dari seluruh unit dalam suatu instansi dipusatkan pada satu tempat tertentu. Yang kedua, asas desentralisasi adalah dengan memberikan kewenangan penyimpanan arsip secara mandiri. Masing-masing unit satuan kerja bertugas menyelenggarakan penyimpanan arsipnya. Yang ketiga, asas campuran atau kombinasi. Merupakan kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi. Tiap-tiap unit satuan menyelenggarakan penyimpanan arsip untuk spesifikasi tersendiri, sedangkan penyimpanan arsip dengan spesifikasi tertentu disentralisasikan. Terakhir di bab ini yaitu daur hidup arsip, dimulai dari penciptaan arsip, artinya kegiatan untuk menghasilkan arsip, baik melalui kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam untuk dikomunikasikan. Setelah itu, penggunaan dan pemeliharaan arsip adalah kegiatan untuk menyajikan atau pemanfaatan arsip bagi kepentingan organisasi dan kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Yang terakhir, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan arsip karena frekuensi penggunaannya sudah menurun atau jarang digunakan dan sudah tidak bernilai guna. Kegiatan ini dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya juga, Bu, mau bertanya. Silahkan, tadi yang nanya pertama siapa ya itu? Sekar, Bu. Oh iya, silakan Sekar. Ibu, saya mau nanya, Ya. apa sih tujuan dari kita melakukan kegiatan kearsipan? Oke. Yang kedua, tadi ada yang mau nanya siapa? Karisa ya? Bu, Clarissa, salah satu kegiatan kearsipan kan ada filing ya, Bu. Jadi, bagaimana metode penyimpanannya agar dapat dengan mudah untuk digunakan? Oke. Pertanyaan dari Sekar dan Clarissa cukup bagus. Baik, akan Ibu jawab. Untuk pertanyaan Sekar, tujuannya dari kita melakukan kegiatan kearsipan adalah agar arsip dapat terpelihara dengan baik, teratur, dan juga aman. Arsip juga dapat ditemukan dengan cepat dan tepat jika sebuah perusahaan membutuhkan kembali arsip tersebut. Bagaimana Sekar? Apakah masih belum cukup jelas dengan apa yang kamu tanyakan? Jadi, pengarsipan itu penting ya, Bu, bagi sebuah dokumen ya, Bu, biar rapi gitu ya? Iya, juga nanti kan pasti sebuah perusahaan butuh kembali arsip tersebut. Paham, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Clarissa. Caranya adalah dengan memberlakukan beberapa sistem. Ada sistem abjad, sistem masalah, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem wilayah. Dengan menggunakan metode yang sistematis, Quarkat dapat mudah digunakan. Maka dari itu, akan dilaksanakan praktek mengarsip agar kalian dapat lebih mengerti mengenai sistem-sistem tersebut. Cukup paham, Clarissa? Paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, masih ada yang ingin bertanya untuk materi bab 1? Sudah cukup, Ibu. Ya. Baik, jika tidak ada, pertemuan kali ini Ibu berikan tugas yang sudah Ibu posting di Google Classroom. Silahkan kalian cek terlebih dahulu dan dikerjakan waktunya 1 minggu ya. Setelah kalian sudah melihat tugasnya, apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas? Ibu, saya ingin bertanya. Boleh, silahkan. Format tugasnya kita kumpulin PDF atau Word ya, Bu? Oke, untuk pengumpulannya PDF saja ya, agar lebih rapi. Fontnya Arial, font size 12, selebihnya bebas seperti spasi dan lain-lain.
Ya, baik. Sepertinya penjelasan tugas sudah cukup jelas dan kalian sudah paham dengan pengerjaannya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian bisa lebih aktif bertanya jika belum mengerti, karena setiap pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang berbeda. Begitu anak-anak. Ibu cukupkan kelas hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh.